Apakah lagi di zaman kita ini utangnya bertambah banyak. Siapa jalan anak berutang, aku siap berutang. Pesawat ini butuh pinjaman, butuh dipinjam ya. Artinya siapa aja hendak berutang, aku siap berutangi. Situ-situ dia paham lah. Apabila berutang 1 juta, bayarnya 1 juta. Jangan hokon itu pada boleh hukumnya riba karena nang mautangi mengambil manfaat kullu qardin jam'an bahwa tiap-tiap utang yang mautangi mengambil manfaat di dalam mautangi hukumnya riba. Riba ini dosa besar. Apabila usaha kita mengandung riba, ada dikandungi Allah, duitnya hasil usahanya kada halal. Akibat makan nang kada halal, ya maulah kita berambal kada sama. Pembacaan mengantuk, sembahyang kada bisa khusyuk akibat makan yang subhan, yang kada halal. Oleh sebab itu bila kita berdagang, berusaha apa, harus kajian ilmunya. Bagaimana yang halal, bagaimana yang kada halal. Sehingga dikatakan oleh ulama, tiap-tiap usaha tanpa ilmu kita berusaha kada tahu yang halal yang mana yang kada halal apa, itu hasilnya kada halal. Kalau maulah hati kita kada mau dah. Apabila makanan kita halal, minuman kita halal, mudah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila makanan kita kada halal, mengalih anggota kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita tangkal menuntut ilmu fikihnya dibaca, ilmu tauhidnya dibaca, ilmu tasawufnya dibaca. Itu ilmu termuai. Nah ini jangan sampai kita berutang-utang kalau bilang mati tertinggal utang, boleh dia berutang tapi lakas. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa wa a'udzu bika minal ma'thami wal maghrur. Ya Allah, ulun berlindung lawan Engkau jangan sampai ulun ini banyak dosa, banyak utang. Sehingga Sayyidah Aisyah mendengar Nabi membaca doa itu, kenapa dia membaca doa itu Nabi berlindung jangan sampai banyak utang, karena dia Nabi orang berutang menambah. Kita berjanji berutang tanggal 1 dia bayarnya. Kita lagi tanggal 1 berubah pulang tanggal 10. Kayak apa kada kecewa nang mengutangi ya lah. Datangi tanggal 10 berjanji tanggal 20 pulang. Habis tanggal 20 ditagih. Sekali jawaban nang berutang habis bulan dia bayarnya lah. Habis bulan itu kiamat ya. Kasihan tenang mau tangan sangkal. Harus kita pakailah akhlak Nabi. Umpama pian nak lalakian anda kawin iki dulu hitung duit nang adat baca kada kawa kawin aku lawan nang bujang lawan nang balai ya. Insyaallah sabaja potongan bawahnya ada balai. Yang penting kita jangan tahu utang. Sebenarnya sulit urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah tua menghadapi 60, 70 banyak kita amal apa nang bagus nang keinginan dia pada Imam Ibnu Athaillah. Kalau kita sudah usia 40, 50 banyak membaca tasbih. Subhanallah. Yang kedua banyak membaca salawat. Hendak dia membaca amal yang panjang kalau bisa dia membaca. Baca yang hendak dia. Subhanallah maknanya maha sucilah Allah. Untung
kita bisuzuhan nangsal. Allah betul-betul alim, Allah betul-betul kuasa, Allah Ta'ala betul-betul maha kaya, maha suci. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik lawan kita apabila kita melihat sesuatu yang ajaib, yang bingung apa baca subhanallah. Kita kebiasaannya mulai melihat mungkin alif baca subhanallah, dapat nikmat baca alhamdulillah. Apabila kita dapat cobaan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah selalu membaca doa. Masuk jamban ada doa Nabi, keluar dari jamban ada bacaannya, masuk masjid ada bacaannya, keluar dari masjid ada bacaannya. Ini latihan menyebut. Jadi menyebut Allah dilatih, dibiasakan sehingga menjadi terbiasa menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terlatih, terbiasa menyebut Allah, menyebut Nabi, banyak membaca salawat. Ada orang membaca tasbih, juga membaca tasbih, baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekali kita membaca salawat, dibalas Allah 10 macam rahmat. Apalagi membaca salawatnya paham, bukan lagi pahalanya ya. Tapi kita ini kebiasaan penyakitnya pembacaan kada bisa semangat, membaca salawat kada bisa semangat, itu pada lain akibat makan nafsu bahan banyak, makan lang karena halal masih Yang kedua, ucapan Sayyidina Jibril alaihi salam, wa ahbib man syi'ta wa ahbib man syi'ta fa innaka mubarak. Artinya engkau cintailah siapapun yang engkau sukai. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mubarak. Engkau cintailah siapapun, tapi engkau bakal dapat. Kita lawan bini berjanji, oh umahnya, oh abahnya, kita cintalah sendiri. Pas kita mati adalah 4 bini. Kisah jadi ini bila menangis sabina kamu. Hari ini laki mati, isuk bini kawinan. Ini kada boleh dalam agama, harus ada iddatul wafat. Sesudah 4 bulan 10 hari boleh hanya lelaki. Tapi kalau lelaki ya, jangan bini mati hidupnya kau jangan nambahi lagi. Tambahi ya, namun kau adil. Nah jadi sedang-sedangnya kita mencintai harta, mencintai pangkat dan kedudukan hanya sifatnya sama. Yang paling penting kita tanamkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah. Kayak bahan cinta lawan Tuhan namun kadang mengaji sifat 20. Kayak bahan cinta lawan Nabi namun kadang tahu sajalah Nabi. Paling satu penting kita majelis ilmu untuk menambah rasa cinta kepada Allah, rasa cinta lawan Nabi, cinta kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Tentu cinta itu letaknya di dalam hati. Kalau sudah cinta kita betul kepada Allah, cinta kita kepada Nabi betul, pasti kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah bahasa kita, kalau sudah cintanya melekat, dahi giginya jangan secoklatnya. Kalau sudah cintanya, nah kita cinta dengan Allah, Allah sebagai Tuhan yang maha sempurna, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki adalah Sidin, yang menentukan segala-galanya adalah Sidin.
Orang bahagia mengaji sifat 20 sampai paham, sampai merasa betul-betul yang aku cintai hanya Allah. Orang bahagia biasa mengaji sifat 20, baca-baca sifat 20 dipahami, rasa harus Allah. Karena merasakan wujudnya Allah. Allah Ta'ala betul-betul maha sempurna. Mudahan hati kita banyak cinta kepada Allah, banyak cinta kepada Rasulullah. Tanda cinta kepada Allah pastinya beribadah, menjaga lawan ibadah, memperhatikan lawan ibadah, melaksanakan dengan perintah Allah, meninggalkan dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya wa'mal masyidah fa innaka majnun. Silahkan engkau bekerja semau-maunya, tapi jangan lupa semua pekerjaan kita bakal dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meletakkan kita di dunia untuk beramal, berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita gawi, pasti kita akan terima balasan. Sekecil apapun kejahatan yang kita gawi, pasti kita akan menerima balasan. Mudahan kita akan jumpa amal-amal yang baik. Sebelum melakukan amal yang baik, kita melihat lawan upahannya, sehingga kita semangat. Kalau kita hendak menanggapi maksiat, ingat akan siksaan, sehingga kita akan tergawi lagi maksiat. Orang nampak iman melihat lawan balasan-balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan amalan salawat yang biasa kita baca, salawat kamilah, yang mana kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai kepada penyusun salawat kamilah. Nah, biasanya kita bila sembahyang hajat pasti baca salawat kamilah ya. Termasuk ijazah membaca maulid. Di sini dia membaca maulid. Nah, alhamdulillah, mudahan bisa istiqomah. Membaca maulid ini bacaan, harus bacaannya jangan salah. Kadang-kadang kita membaca salah, apabila salah, kita salah juga maknanya. Salah maknanya, salah maksudnya. Kayak apa supaya bacaan kita bagus? Nah, lihati bacaan-bacaan bacaan berkumpul, bacaan ulama-ulama yang bagus. Nah, kita perhatikan. Maulid Al-Habsyi yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mendoakan orang mengamalkan maulid sidin, didoakan ini kemudian hatinya menyambung dengan Rasulullah, menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat yang disusun beliau sangat menyentuh dalam hati, menunjukkan keikhlasannya luar biasa, kecintaan batinnya kepada Rasulullah luar biasa. Nah, jadi kepada semua ini jamaah, termasuk ijazah maulid, ijazah membaca dalail atau ijazah membaca doa. Nah, ini ada ijazahnya sampai kepada penyusunnya. Kita berijazah itu semacam mengumpul lawan orang yang baik, mudahan kita menjadi baik. Kita kumpul lawan orang yang kuat iman, mudahan kuat iman kita ya. Nah, jadi sebagai ijazah kita baca salawat kamilah 1 kali, lawan talqin zikir 3 kali, sebagaimana Rasulullah mengijazahkan lawan Sayyidina Ali talqin zikir dalam 3 kali. Mudah kita mencapai husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-qurab wa tughra bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-wadha'iq wa
وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Nah, jadi kepada semua ini jamaah ijazah maulid al-habsi dan yang lainnya termasuk ijazah talqin ulul ijazah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassolihin, kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa Allah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. يا الله يا سلام يا الله يا سلام سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم